Halo, kami dari kelompok 10. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ken Saputra, NIM DBC 116094. Yang kedua, Hendra Yulianto, NIM DBC 117094. Yang ketiga, Putu Atika, DBC 118082. Yang keempat, Christina Lorenza, NIM DBC 118090. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran dataset. Autism Spectrum Disorder atau ASD adalah gangguan perkembangan saraf seumur hidup yang memiliki masalah yang berkaitan dengan interaksi sosial, bicara, dan komunikasi. Gejalanya meskipun tidak sulit untuk dideteksi, diagnosis memerlukan dokter terlatih untuk mengawasi evaluasi perilaku autisme yang diukur tergantung pada terjadinya berbagai gejala yang mengganggu kemampuan seseorang untuk berbicara, bermain, dan merumuskan hubungan komunikasi. Klasifikasi autisme menurut Cohen dan Bouton tahun 1994 dan Hadrijan tahun 2008, autisme dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian berdasarkan gejalanya. Klasifikasi ini dapat diberikan melalui Childhood Autism Rating Scale atau CARS. Skala ini menilai derajat kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain, melakukan imitasi, memberi respon emosi, penggunaan tubuh dan objek, adaptasi terhadap perubahan, memberikan respon visual, pendengaran, pengecap, penciuman, dan sentuhan. Selain itu, Childhood Autism Rating Scale juga menilai derajat kemampuan anak dalam berperilaku takut atau gelisah, melakukan komunikasi verbal dan non-verbal, aktivitas konsistensi, respon intelektual, serta penampilan menyeluruh. Pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, autis ringan. Pada kondisi ini, autis masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidak berlangsung lama. Anak autis ini dapat memberikan sedikit respon ketika dipanggil namanya, menunjukkan ekspresi-ekspresi muka, dan dalam komunikasi secara dua arah, meskipun terjadi hanya sesekali. Tindakan-tindakan yang dilakukan masih bisa dikendalikan dan dikontrol dengan mudah, karena biasanya berperilaku ini dilakukan masih sekali saja, sehingga masih bisa dengan mudah untuk mengendalikannya. Yang kedua adalah autis sedang. Pada kondisi ini, anak autis masih menunjukkan sedikit kontak mata, namun tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. Tindakan agresif, hiperaktif, menyakiti diri sendiri, acuh, dan gangguan motorik yang stereotipik cenderung agak sulit dikendalikan, tetapi masih bisa dikendalikan. Yang terakhir adalah autisme berat. Anak autis yang berada pada kategori ini menunjukkan tindak-tindakan yang sangat tidak terkendali. Biasanya anak autis seperti ini memukul-mukulkan kepalanya ke tembok secara berulang-ulang dan terus-menerus tanpa henti. Anak baru henti setelah mereka merasa kelelahan, kemudian langsung tertidur. Lalu menurut Handojo tahun 2008, klasifikasi anak dan kebutuhan khususnya special needs adalah yang pertama, autisme infantile atau autisme masa kanak-kanak, tata laksana dalam pengenalan ciri-ciri anak autis di atas 5 tahun usia ini. Perkembangan otak anak akan sangat melambat. Usia paling ideal adalah 2-3 tahun karena pada usia ini perkembangan otak anak berada pada tahap paling cepat. Yang kedua adalah sindroma Asperger. Sindroma Asperger mirip dengan autisme infant dalam hal kurang interaksi sosial, tetapi mereka masih mampu berkomunikasi cukup baik. Anak sering berperilaku yang tidak wajar dan minat yang terbatas. Yang terakhir adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder. Dapat diterjemahkan dengan gangguan pemusatan perhatian pada hiperaktivitas atau interaktivitas motorik yang berlebihan. Lalu yang terakhir adalah anak gifted. Anak gifted adalah anak yang inteligensinya mirip dengan inteligensi yang super atau jenius.
namun memiliki gejala-gejala perilaku yang mirip dengan autisme. Jadi, Autism Spectrum Disorder atau ASD ada dalam berbagai bentuk, mulai dari sangat kondisi ringan sampai gangguan sangat berat, tergantung berat ringannya gejala. Telah ditemukan 1 dari 68 anak ASD yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. ASD adalah beban yang signifikan bagi pasien dan keluarga mereka. Penemuan awal gangguan spektrum autisme akan meningkatkan kesehatan mental individu secara keseluruhan. Penggunaan teknik pembelajaran mesin pada kumpulan data autisme untuk menemukan pola tersembunyi yang berguna untuk membangun model prediktif untuk mendeteksi risikonya telah dipelajari dalam karya ini. Makalah ini berfokus pada menemukan pengklasifikasian pada kumpulan data gangguan autisme untuk memberikan wawasan tentang penyebab autisme. Pembelajaran mesin autisme berguna untuk mendeteksi pola kompleks dalam data. Klasifikasi data adalah salah satu teknik pembelajaran mesin yang paling penting. Klasifikasi memainkan peran penting dalam mengatur data. Klasifikasi menetapkan item dalam koleksi untuk menargetkan kategori atau kelas, dan tujuan klasifikasi adalah prediksi akurat kelas target untuk setiap kelas data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang saya menjelaskan mengenai pre-processing dataset yang telah diberikan. Pada proporsi missing value pada variabel age cukup rendah, maka kita akan menghapus baris yang mengandung missing value. Hal ini dilakukan dengan menggunakan perintah multi-filter remove with values pada aplikasi WK. Selanjutnya kita juga memperhatikan bahwa variabel age description juga dapat dihapus karena variabel ini cuma hanya memiliki satu kategori. Selain itu, variabel country of respondent, ethnicity, dan relation juga dapat dihapus karena secara intuisi negara domisili, etnis, dan hubungan dengan pemakai aplikasi tidak akan memiliki pengaruh pada potensi autisme. Itu tujuan dari data ini dibuat. Setelah variabel tersebut dihapus, kita sebelum melakukan pemodelan terlebih dahulu data yang telah kita bersihkan tadi kita bagi dua dan komposisi 80% data training dan 20% data test. Selanjutnya dilakukan pengecekan proporsi pada target variable. Pada hal ini dilakukan add autism pada dataset autism train. Pada proporsi terlihat bahwa data tersebut proporsinya tidak seimbang, sehingga perlu dilakukan proses downsampling. Proses downsampling yaitu mengambil sampel acak tanpa penggantian dilakukan karena dari kasus negatif mengurangi dataset ke ukuran yang lebih mudah dikelola. Salah satu alasan downsampling adalah ketika kita hanya ingin bekerja dengan data set besar dan menghadapi batas memori pada komputer kita atau hanya ingin mengurangi waktu pemrosesan. Di mana pada poin pertama, metode yang kami pilih yaitu metode clustering, di mana clustering adalah proses pengelompokan benda serupa ke dalam kelompok yang berbeda atau lebih tepatnya partisi dari sebuah dataset ke dalam subset. Sehingga data dalam setiap subset memiliki arti yang bermanfaat, di mana sebuah klaster terdiri dari kumpulan benda-benda yang mirip antara satu dengan yang lainnya dan berbeda dengan benda yang terdapat pada klaster lainnya. Algoritma clustering terdiri dari dua bagian, yaitu secara hierarkis dan secara partisional. Menurut Mardulata 2012, algoritma hierarkis menemukan klaster secara berurutan, di mana klaster ditetapkan sebelumnya,
sedangkan algoritma partisional menentukan semua kelompok pada waktu tertentu. Clustering dapat memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena tidak bisa lepas dengan sejumlah data yang menghasilkan informasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pembagian data training dan data test. Pada pembagian dataset ini, kami menggunakan dataset autism adult dan menggunakan aplikasi WK, di mana pada pembagian data training kami bagi menjadi 70% dan data test kami bagi menjadi 30%. Setelah itu, kita masuk pada aplikasi WK-nya, di mana kita masukkan dataset autism adultnya, lalu terdapat instansis pada dataset autism adult ini dengan angka 704 dan kelas ASD yang terletak pada pojok kanan bawah pada aplikasi WK, tampilan aplikasi WK yaitu 196 sampai 508. Pada laporan kami terletak pada gambar pertama poin 3.2 dataset awal. Kemudian kita masuk pada proses training. Kita klik button choose, lalu kita pilih remove persentase, di mana remove persentasenya kita masukkan angka 30.0, lalu kita klik OK. Dan hasil trainingnya, instansisnya yaitu 493 yang dari angka awalnya 704 menjadi 493. Lalu kelas ASD-nya menjadi 134 sampai 359. Setelah itu, gambar tersebut terletak pada gambar kedua dan 3 pada laporan bab 3 kami. Setelah itu, kita save data tersebut menjadi autism adult data training. Kemudian kita masuk ke pembagian data test, di mana kita masukkan kembali dataset sebelumnya yaitu dataset autism adult. Data autism adult yang awalnya angkanya instansis 704. Lalu kita lakukan proses testing, di mana di remove persentase tadi kita pilih inverse selection true, awalnya false menjadi true, kemudian kita klik OK, lalu kita apply, dan muncul hasil data testingnya. Instansisnya 211 dan kelas ASD-nya menjadi 62 sampai 149. Itu merupakan data testingnya 211. Lalu kita save data tersebut menjadi format ARFF juga. Kita berikan nama autism adult data testing. Parameter clustering. Jadi metode clustering secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hierarchical clustering dan partitional clustering menurut Tan pada tahun 2011. Kami menggunakan metode partitional clustering, yaitu data dikelompokkan ke dalam sejumlah cluster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan yang lainnya. Pada metode partitional clustering, setiap cluster memiliki titik pusat cluster atau yang disebut dengan centroid, dan secara umum metode ini memiliki fungsi tujuan yaitu meminimumkan jarak dari seluruh data ke pusat cluster masing-masing. Metode partitional clustering yang kami terapkan adalah K-means.
Metode K-means merupakan metode clustering yang paling sederhana dan umum. Kenapa? Hal ini dikarenakan K-means mempunyai kemampuan mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu komputasi yang cepat dan efisien. K-means merupakan salah satu algoritma clustering dengan metode partisi atau yang disebut dengan partitioning method yang berbasis titik pusat atau disebut centroid. Algoritma K-means dalam penerapan memerlukan 3 parameter yang seluruhnya ditentukan oleh pengguna, yaitu jumlah cluster, kemudian initialisasi clusternya, dan jarak sistem. Untuk parameter clustering kami ada di penjelasan selanjutnya, yaitu kami menggunakan parameter jumlah cluster ada 2. Berikut adalah hasil dari proses clustering menggunakan K-means. Jadi pada ini kami menggunakan cluster sebanyak 2. Kemudian setelah kami melakukan proses clustering dan memperoleh hasil adalah seperti yang terlihat jumlah data ya. Semuanya ada 704, kemudian terdapat atribut 21. Nah, dalam melakukan clustering ini dilakukan iterasi sebanyak 4 kali. Kemudian ini ada 2 cluster ya. Cluster pertama yaitu 379 dengan persentase 54% dan clustering kedua dengan nilai 325 dan presentasi 46%. Kemudian kami visualisasikan dari masing-masing cluster sebagai berikut. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya.